Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau gali sesuatu yang fundamental banget ya. Bahkan sebelum kita mikirin soal melucu nih, yaitu menemukan apa sih yang sebetulnya ingin Anda sampaikan. Kita akan fokus ke bab 7 dari buku The Elements of Humor-nya Scott Dikkers, judulnya You Have the Floor. Betul, ini penting banget. Penulisnya itu pakai analogi yang menurut saya menarik banget. Humor itu kayak lapisan gula di atas kue. Ya jelas, kita butuh kuenya dulu kan, baru dikasih lapisan gula. Iya. Nah, bab ini tuh intinya soal bikin kuenya itu. Pesan Anda, suara unik Anda, ya apalah yang ada di pikiran Anda. Benar. Jadi mari kita coba bedah bareng ya. Gimana sih caranya nemuin dan ngeluarin pesan inti yang jadi dasar humor kita nanti? Ini krusial loh. Sering banget orang, termasuk mungkin kita juga ya, kalau ngerasa buntu atau susah ngelucu. Masalahnya tuh, mungkin bukan di tekniknya, tapi di fondasinya. Pesan yang mau disampaikan itu belum jernih kita. Oke. Jadi bukan soal nggak bisa ngelawaknya ya. Bukan semata-mata itu. Insight penting di bab ini, humor yang bagus, yang nempel di kepala orang, itu bukan sulap. Tapi seringnya itu kejujuran yang dibungkus cerdas. Kejujuran yang dibungkus cerdas. Suka istilahnya. Iya kan? Nah, bab ini ngajak kita mundur dikit. Sebelum nanya gimana bikin lucu, kita perlu tahu dulu, apa sih isi kepala kita, opini kita, sudut pandang unik kita? Karena humor yang paling kena, itu sering lahir dari situ, dari otentisitas. Nah, kita lihat gimana penulis bantu kita akses itu. Oke, mulai dari analogi kue tadi deh. Penulis kan bilang humor itu intinya komunikasi plus. Komunikasi plus, ya. Kita kan udah biasa ya komunikasi sehari-hari, kasih info, ungkapin perasaan, minta tolong. Nah, humor ini nambahin lapisan kesenangan atau mungkin kejutan di atasnya. Betul, ada nilai tambahnya. Contoh di buku itu lumayan jelas sih. Kayak kalimat biasa, "Bu, di mana pengocok telur?" Ya udah, fungsional aja. Iya, nanya biasa. Tapi bisa jadi ada potensi lucu kalau ditambahin dikit. Misal, "Bu, di mana pengocok telur? Aku butuh ini buat nyelamatin umat manusia." Aha, iya. Jadi ada twistnya. Atau keluhan biasa, "Minggu ini berat." Bisa jadi lebih berwarna kalau diubah jadi, "Minggu ini berat banget. Ramalan bintangku aja cuma bilang, waduh." Waduh. Haha, kebayang. Jadi intinya jelas ya, perlu ada substansinya dulu, sesuatu yang mau diungkapin. Itulah kuenya. Bener? Humornya baru datang belakangan sebagai lapisan gulanya, pemanisnya gitu. Persis. Dan kue ini, substansinya ini, nggak harus ide yang gimana ya, filosofis banget gitu. Nggak harus. Oh, nggak harus berat ya? Nggak perlu. Bisa jadi cuma observasi simpel soal sehari-hari, perasaan personal yang mungkin Anda anggap sepele, atau opini soal suatu topik. Yang penting adalah Anda punya sesuatu yang pengen diekspresikan, yang benar-benar dari dalam diri. Nah, itu modal awalnya. Kue yang nanti bisa kita hias pakai teknik humor. Jadi kejernihan pesan itu segalanya di tahap ini. Terus sumber pesan ini dari mana datangnya? Penulis ini ngegambarin otak kita kayak sumur tanpa dasar. Sumur tanpa dasar. Penuh banget sama pikiran, ide, kenangan, opini, jutaan sinapsis kerja terus-terusan. Mungkin ada yang ngerasa, saya orangnya diem nih, kayaknya nggak banyak yang mau saya omongin. Iya, sering dengar kayak gitu. Menurut penulis, itu bisa jadi karena otak editor kita terlalu aktif. Si tukang sensor internal. Nah, konsep otak editor ini menarik nih. Bagian dari diri kita yang, yaitu tadi, nyensor, kritik, nahan ekspresi. Tukang jaga gawang pikiran ya. Bisa dibilang gitu. Dan editor ini seringnya dikasih makan sama pesan-pesan internal yang kita serap tanpa sadar dari kecil. Maksudnya pesan kayak gimana tuh? Ya kayak kita jadi khawatir salah ngomong, takut dianggap nggak sopan, aneh, atau ya ampun konyol. Bener juga. Jadi kayak ada polisi di dalam kepala. Iya, tapi menariknya editor ini kan nggak selalu jelek ya. Kadang dia berguna juga, biar kita nggak ngomong gegabah atau nyinggung orang. Betul, ada fungsinya juga. Mengelonggarkan kontrolnya pas kita lagi pengen berkreasi. Pas lagi mau ekspor ide. Bukan dibungkam total. Sebaliknya, kan ada juga orang yang otak badutnya lebih dominan. Ngomong ceples-ceples, tanpa filter. Tapi intinya, semua orang punya sumur ini. Bahannya tuh selalu ada di dalam.
Oke, jadi kita sering nahan isi sumur itu bukan karena sumurnya kosong, tapi karena udah terbiasa sama bisikan-bisikan si editor tadi ya? Tepat. Buku ini nyorot pesan-pesan kayak, jangan berisik, jangan konyol, ih, nggak lucu, bersikap sesuai umur dong. Haha, iya, sering dengar itu. Sadar atau enggak, itu ngebentuk filter di kepala kita. Si editor internal ini yang bikin kita ragu buat ekspresiin diri otentik, apalagi nyoba ngelucu. Jadi, ngenalin keberadaan si editor ini, sama pesan-pesan yang ngasih dia kekuatan, itu langkah awal yang penting banget buat mulai buka. Ibaratnya, buka keran ide. Sumur ide yang dijaga ketat sama editor yang dikasih makan pesan-pesan dari dulu. Nah, pikiran-pikiran dari sumur ini kan bahan baku mentah humor kita. Betul, raw materialnya. Langkah pertama, tadi udah dibahas ya, sadar dulu kalau kita punya sumber daya melimpah ini. Sadari potensinya. Penulis juga ngamatin, kebanyakan dari kita tuh sebenarnya udah nyalurin isi sumur ini loh, walaupun mungkin nggak sadar atau cuma di lingkup terbatas banget. Oh iya. Kemana biasanya? Biasanya kedua tempat utama. Pertama, ke teman dekat. Lingkaran di mana kita ngerasa aman buat jadi diri sendiri. Iya. Tempat kita bisa lepas. Kedua, mungkin ke buku harian atau jurnal pribadi. Tempat numpahin unek-unek tanpa dihakimi. Oke. Jadi sebenarnya udah ada salurannya ya, walau terbatas. Pertanyaan berikutnya jadi gini, gimana caranya kita bisa secara sadar ngakses dan manfaatin bahan baku berharga ini? Pikiran, perasaan, opini otentik kita itu. Untuk dibagiin lebih luas, bahkan jadi fondasi humor, gitu kan? Nah, iya. Dan untungnya bab 7 ini nggak cuma ngasih konsep doang, tapi juga nawarin beberapa teknik praktis buat mulai nimba sumur kita itu. Sip. Ini bagian yang paling ditunggu pasti. Gimana caranya? Setelah kita paham konsep sumur dan editor tadi, langkah logisnya kan gimana cara kita nimba sumur itu secara sengaja. Bab ini ngasih beberapa cara praktis. Yang pertama disaranin itu menulis bebas atau free writing. Free writing. Pernah dengar? Ini teknik klasik sebenarnya, tapi katanya ampuh banget. Caranya simple. Duduk, terus mulai nulis. Nulis apa aja? Apa aja yang lewat di kepala. Tanpa henti, tanpa tujuan jelas. Dan ini kuncinya, tanpa ngedit atau ngejudge tulisan sendiri pas lagi nulis. Wah, ini tantangan nih, nggak ngedit. Iya, tantangannya di situ. Bisa pakai buku catatan, bisa di depan komputer. Coba aja mulai pakai timer 10 menit dulu gitu. Nanti kalau udah enak, bisa ditambah durasinya. Terus nulisnya benar-benar bebas ya? Bebas banget. Mau jujur, mau bohong, mau ngayal jadi orang lain, pokoknya jari gerak terus. Nggak usah peduli salah ketik, tata bahasa jelek, kalimatnya aneh. Tujuannya murni buka keran ide dari sumur tadi. Saya ingat pernah nyoba ini. Awalnya aneh banget rasanya, kaku gitu nulis terus tanpa mikir. Tapi justru di situ ajaibnya. Pas kita berhenti ngontrol dan biarin aja pikiran ngalir. Secara psikologis, latihan ini, cara kerjanya itu ngelewatin si otak editor yang kritis itu. Oh, bypass ya? Semacam itu. Kayak jalan pintas buat ngakses aliran pikiran bawah sadar Anda. Pas Anda berhenti nyensor diri, Anda bakal mulai nemuin materi autentik, ide, perasaan, observasi, yang mungkin selama ini kehalang filter sopan santun, ragu-ragu, atau pola pikir yang gitu-gitu aja. Jadi bisa nemu harta karun tersembunyi gitu ya? Bisa jadi. Anda mungkin kaget sendiri sama apa yang muncul. Ini kayak ngebersihin pipa mampet biar airnya ngalir lancar lagi. Oke, menarik. Itu menulis bebas. Ada lagi? Ada. Teknik kedua prinsipnya mirip, tapi mediumnya beda. Berbicara bebas atau free talking. Free talking? Oke, ini buat yang lebih suka ngomong kayaknya ya. Betul. Alternatif bagus kalau Anda ngerasa lebih lancar ngomong daripada nulis. Caranya gampang juga. Ambil HP, buka perekam suara, tekan rekam, terus ya udah ngomong aja. Ngomong apa aja juga, kayak nulis tadi. Iya, ikutin prinsip yang sama, ngomong apa aja yang kepikiran, tanpa henti, tanpa filter, tanpa ngejudge diri sendiri. Mau ngomong serius, ngomel, konyol, niru suara orang, cerita ngalor ngidul, bebas. Intinya, biarin suara Anda ngalir bebas ngeluarin isi sumur tanpa beban. Poin utamanya berarti nemuin medium ekspresi yang paling alami buat Anda ya. Nggak semua orang nyaman jadi penulis. Ada yang justru lebih plong pas ngomong. Bener banget. Tujuannya tetap sama, ngeluarin isi pikiran tanpa sensor buat nemuin bahan baku otentik Anda. Latihan ini juga bantu Anda dengerin suara Anda sendiri,
Ya secara harfiah dan kiasan. Tanpa tekanan harus kedengaran pinter atau bener. Sip, jadi ada menulis bebas, ada berbicara bebas. Nah, kalau dua-duanya ini masih kerasa terlalu abstrak gitu, atau bingung mau mulai dari mana, Ya, mungkin ada yang ngerasa, terus ngomongin apa? Nulis apa? Anda jangan ketiga yang lebih terstruktur. Generator opini atau the opinion generator. Ini latihan yang menurut saya konkret dan menarik banget. Generator opini. Gimana tuh caranya? Gini, pertama, bikin daftar subjek acak. Bisa googling random subject list. Atau tulis aja apapun yang kepikiran. Kucing, macet, film superhero, makanan pedes, politik, kopi, apa aja deh. Oke, bikin daftar topik random. Terus? Kedua, buat tiap subjek di daftar itu, tulis opini Anda tentangnya. Ingat ya, opini, bukan deskripsi fakta. Opini. Oke, bukan fakta. Coba mulai kalimatnya pakai menurut saya, atau saya pikir, atau saya merasa. Contohnya gimana? Di buku ada contoh bagus. Misal subjeknya luar angkasa. Opininya, saya suka luar angkasa, tapi jujur nggak paham sama sekali dan itu keren. Haha, oke. Jujur ya. Subjek. Pemilu terakhir. Opini. Saya sebel kenapa pilihannya selalu cuma 2 dan kayaknya cuma mewakili orang super kaya. Atau subjek. Kuda. Opini. Saya nggak pernah suka kuda, mereka besar dan bikin takut. Oke. Jadi benar-benar tulis apa adanya ya, sekecil atau segede apapun opininya. Iya, tulis aja. Kenapa fokusnya ke opini ini penting banget ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Karena opini itu kayak jendela langsung ke diri Anda. Opini ngungkapin apa yang Anda peduliin, apa yang Anda suka dan nggak suka, cara Anda lihat dunia, perspektif unik Anda. Jadi itu yang bikin personal ya? Betul, inilah bumbu rahasia yang bikin humor kerasa personal dan nyambung ke orang lain. Tahu apa yang benar-benar Anda rasain dan pikirin soal sesuatu itu langkah fundamental sebelum Anda bisa lapisin itu pakai humor. Opini itu inti dari kue Anda, sidik jari personal Anda dalam komunikasi. Oke, jadi jelas ya, ketiga latihan ini menulis bebas, berbicara bebas, sama generator opini, tujuannya satu, bantu kita nemuin dan ngeluarin si kue tadi. Fondasinya ya. Pesan inti kita, suara kita, opini kita, apa yang sebenarnya ada di dalam sumur pikiran kita. Ini proses gali bahan baku mentah. Nah, setelah kita mulai lebih biasa nih ngakses dan ngeluarin bahan baku ini, pikiran, perasaan, observasi, opini otentik kita, baru deh kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nambahin lapisan gulanya. Nah, pakai teknik-teknik humor spesifik yang dibahas di bab-bab lain buku ini, buat nyajiin pesan kita dengan cara yang lucu dan menarik. Tepat sekali. Intisari dari bab 7 ini ya soal bangun fondasi itu, yang sering banget dilompatin sama orang yang pengen buru-buru ngelucu. Pengen instan lucunya ya? Ya, padahal fondasinya ini, kenali dan beraniin diri buat ekspresiin diri Anda yang otentik, lengkap sama semua opini dan keunikan perspektif Anda. Itu dulu, jangan keburu nyari cara ngelucu sebelum Anda tahu mau ngomong apa. Komunikasi humor yang efektif, yang berkesan, itu selalu dibangun di atas fondasi pesan yang jelas, jujur, dan personal ini. Bener juga, tanpa kue yang solid. Lapisan gula humornya bakal kerasa dangkal, hampa, nggak nempel. Jadi, inti pembahasan kita kali ini dari bab 7 di Elements of Humor, itu pesannya kuat banget ya. Sebelum mikirin gimana cara ngelucu, luangin waktu buat nemuin apa yang mau Anda sampein. Temukan suara Anda dulu. Gali apa yang benar-benar ada di pikiran dan hati Anda. Coba deh luangin waktu buat salah satu latihan tadi. Atau semua juga boleh. Menulis bebas buat ngebiarin pikiran ngalir tanpa sensor, berbicara bebas kalau lisan lebih enak, atau generator opini buat metain pandangan Anda secara spesifik. Pilih aja yang paling pas buat Anda. Atau eksperimen, nggak ada yang salah. Mungkin pertanyaan refleksi paling simpel setelah ini ya. Jadi, apa sih yang sebenarnya lagi Anda pikirin atau rasain sekarang ini? Tentang apa aja? Ngenalin itu, ngakuin itu, dan mungkin nulisin atau ngucapin itu udah langkah pertama yang berharga banget dalam proses ini. Setuju. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, pas Anda mulai berani gali isi sumur tanpa dasar Anda lewat latihan-latihan ini, pertanyaan yang muncul mungkin bakal lebih dalam loh dari sekedar soal humor. Lebih dalam gimana maksudnya? Pertanyaannya bisa jadi gini. Seberapa berani Anda buat ngebagiin apa yang Anda temuin dari dalam diri Anda? Itu kejujuran Anda, opini Anda yang mungkin nggak populer, sisi rentan Anda,
Bahkan sebelum Anda nyoba bungkus itu semua pakai lapisan humor. Wow, dalam juga ya. Bisa jadi. Keberanian buat jadi autentik dan jujur sama diri sendiri itu fondasi yang lebih mendasar lagi. Yang justru bakal bikin humor Anda nanti kerasa lebih berbobot dan bermakna, bukan cuma lucu sesaat.